Kuni dan Raffalea. Dasar dewa sialan, awas kau Yi. Srieng. Belum sempat Dewa Garia menuntaskan ucapannya. Raffalea yang melihat pergerakan Dewa Garia yang menuju ke arahnya, langsung saja menebas tanpa ampun. Sekali tebasan saja, itu sudah cukup bagi Raffalea untuk membunuh Dewa Garia. Dan itu sangat mengejutkan semua dewa. Termasuk Dewa Besem, Dewa Mieza dan juga Dewa Ploki. Tak terkecuali Dewa Hori dan para prajurit yang selama beberapa minggu ini menjadi penonton. Pertempuran yang sebelumnya menurut mereka seru sekali. Di mana Dewa Besem dan Dewa Mieza saling membalas serangan. Dan kini, ketika seekor monster yang mereka percayai sebagai monster legenda muncul di hadapan mereka. Membuat pertempuran sengit berubah menjadi pertempuran sunyi yang mencekam. Terlintas dalam benak mereka bahwa kehidupan mereka akan berakhir di sini secara tragis. Mengingat Dewa Garia yang mati hanya sekali tebas saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang hanya memiliki kekuatan secil itu? Sungguh kekuatan yang dahsyat. Gumam Dewa Mieza lirih karena dia tidak tahu caranya agar bisa lolos dari situasi mencekam seperti ini. Dalam kebingungannya, dia melihat kembali ke arah adiknya Ploki yang masih berdiri mematung dan juga Dewa Besem yang sedang berkeringat dingin itu karena posisinya berada yang paling dekat dengan monster legenda Raffalea. Dewa Mieza sempat berpikir untuk mengorbankan sang adik untuknya agar bisa kabur dari jangkauan Raffalea. Namun Dewa Mieza masih ragu akan rencana dadakan itu karena dia belum melihat kecepatan yang mampu dilakukan oleh monster legenda tersebut. Jika salah langkah, mungkin saja hidupnya juga ikut berakhir. Dan tidak harus menunggu mata sang penghancur yang menghabisinya. Karena dia tahu, kekuatan yang dimiliki oleh monster legenda ini berada jauh di atasnya. Semakin lama berpikir, semakin buntu pula pilihan yang dimiliki oleh Dewa Mieza. Karena setiap kemungkinan yang akan dia ambil, akan menimbulkan polemik bagi dirinya. Dan inti dari semua ini hanyalah seberapa lama waktu yang diberikan oleh monster Raffalea untuk mereka tetap bisa hidup. Dan jika Raffalea sudah mulai bergerak, maka kemungkinan besar mereka mati akan lebih cepat lagi. Setidaknya berdiam diri sejenak adalah cara yang paling baik agar Raffalea tidak memperhatikannya. Sementara itu di kerajaan Nerbes, Kuni sedang memperhatikan monster legenda itu dari bola kristal. Mirip seperti pada saat dirinya dipantau oleh Dewa Arser dan juga Amila. Di dalam pengamatannya, Kuni dapat menyimpulkan kalau hidup Dewa Mieza hanya tinggal menghitung menit saja. Meskipun nantinya Dewa Mieza bisa kembali ke wujud semula. Namun itu tidak akan bertahan lama dan membuat daya tahan hidupnya akan semakin singkat jika Dewa Mieza mengalami kematian terus-menerus. Sehingga, untuk menghindari hal itu, Kuni yang sudah tak sabar ingin menyelesaikan perjalanannya di Taman Harapan lebih memilih untuk membantu Dewa Mieza kali ini. Amila sayang, sudah saatnya bagi kita untuk pergi dari sini. Kuharap, kamu tidak terlalu cepat merindukan tempat ini. Terang Kuni. Mendengar ucapan Kuni, Amila sebenarnya sedikit terkejut juga. Karena Amila tahu jalan pikiran Kuni kali ini, yaitu untuk pergi ke istana Dewa Mieza dan mengalahkan monster legenda yang sejak tadi mereka pantau. Meskipun Amila sedikit ketakutan, tapi saat mengingat betapa kuatnya Kuni, membuat Amila tak punya suara dalam keputusan yang akan diambil oleh Kuni. Sepenuhnya, Amila patuh dengan semua ucapan Kuni. Dan itu dia tunjukkan dari anggukan serta senyum nakalnya pada Kuni. Aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi sayang. Jadi berhentilah mengatakan bahwa kamu seolah-olah butuh pendapat dariku. Ucap Amila sambil memeluk lengan Kuni. Dari nada bicaranya, Amila begitu mencintai Kuni dan dia sangat beruntung bisa memiliki suami yang benar-benar kuat. Dan mampu menjaga keselamatannya. Setelah itu, Kuni dan Amila pergi ke istana Dewa Mieza. Ketika sampai, kehadiran Kuni langsung membuat Raffalea kehilangan kendali. Raffalea mengamuk dengan menyemburkan api seperti laser dari mulutnya dan dia menyerang ke arah depan yang membuat segerombolan prajurit yang jaraknya sedikit jauh darinya langsung terbantai. Begitu pula tempat yang semula masih tertata rapi. Ketika Raffalea mengamuk, tempat tersebut langsung menjadi puing-puing yang hancur dan tidak berbentuk. Kenapa ini? Tekanan siapa ini? Gumam Dewa Mieza sambil terus melihat sekitar. Dewa Mieza dapat merasakan bahwa kekuatan yang jauh lebih besar sedang berada di dekatnya. Dan itu adalah pemicu Raffalea mengamuk tak terkendali. Dewa Mieza, aku datang untuk menyelamatkanmu. Cepat hancurkan musuhmu. Untuk monster legenda ini, biar aku yang urus. Ucap Kuni yang secara tiba-tiba sudah berada di depan dari Dewa Mieza bersama Amila. Dewa Mieza yang terkejut. Belum tersadar secara penuh karena kekuatan yang dikeluarkan oleh Kuni sedikit membuatnya tak bisa bergerak. Butuh waktu beberapa saat sebelum tubuh dan kesadarannya kembali. Kamu, apakah ini benar-benar kamu? Tanya Dewa Mieza tak percaya. Bagi Dewa Mieza, tidak mungkin Kuni bisa memiliki kekuatan yang dahsyat hanya dalam waktu singkat. Dewa Mieza sampai meragukannya karena rasa tidak percayanya ini. Namun, sesaat Dewa Mieza melihat mata sang penghancur. Dan mau tak mau membuat dirinya memberanikan diri untuk bertanya. Demi memastikan apakah mata sang penghancur masih dipakai oleh Kuni, atau sudah berpindah pada dewa lain. Ini benar aku dewa. Mieza kelima. Ucap Kuni datar dan itu membuat Dewa Mieza sedikit yakin kalau mata sang penghancur masih berada pada Kuni. Senang, tentu saja. Tapi pertanyaan besarnya ada pada bagaimana Kuni memiliki kekuatan besar hanya dalam kurun waktu yang singkat ini. Dalam benaknya,
Bahkan tekanan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kuni sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan yang pernah ditunjukkan oleh Dewa Arsa. Setidaknya, itu yang dirasakan oleh Dewa Mirza tentang Kuni saat ini. Dewa, apakah kamu tidak butuh bantuanku? Ucap Kuni lagi, dan itu mampu untuk menyadarkan Dewa Mirza dari rentetan-rentetan pertanyaan yang berada dalam benaknya. Apa yang kamu katakan? Aku akan sangat berterima kasih kalau kamu mau membantuku untuk meredam Raffalea. Aku tidak yakin. Tidak. Aku yakin sekali kamu mampu meredam Raffalea. Ucap Dewa Mirza yang jelas terlihat gugup itu. Dia ingin sekali meremehkan Kuni. Tapi untuk saat ini dia sangat butuh bantuan dari Kuni. Baiklah. Aku akan menghadang Raffalea. Sebenarnya itu nama yang bagus, gumam Kuni setelah dia berbicara dengan Dewa Mirza. Setelah itu, Kuni bergegas menuju ke Raffalea. Karena Raffalea sudah mulai kehilangan akal kesadarannya. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya karena tekanan yang ditimbulkan oleh Kuni telah merusak sistem pengendalian dirinya. Tubuhnya kini bergerak tak beraturan. Dan dari gerakan asal itu, Raffalea lebih mengerikan lagi. Karena setiap pergerakan Raffalea akan selalu membawa korban mati secara tak terduga. Bab 415. Cerita di balik tersesatnya Ploki. Sejak Raffalea kehilangan kendali, tercatat ada lebih dari 100.000 prajurit mati sia-sia. Tak peduli itu dari kubu mana, tapi yang jelas, nyawa mereka sudah tidak dapat tertolong lagi. Dalam kekacauan ini, Kuni mencoba untuk meredam kemarahan tak terkendali dari Raffalea. Hal itu terlihat dari tatapan Kuni yang sedang memikirkan waktu yang tepat untuknya agar bisa mengalahkan Raffalea hanya dengan sekali serangan saja. Sesuai dengan apa yang pernah dia lihat melalui mata segalanya. Meskipun waktunya tak banyak, tapi itu menjadi satu-satunya kesempatan yang bisa Kuni manfaatkan. Dalam pandangan mata segalanya, akan memakan waktu berbulan-bulan lagi bagi Kuni untuk bisa mengalahkan Raffalea jika dia melewatkan kesempatan langka ini. Sehingga dia fokus dengan Raffalea untuk sementara waktu. Di tempat lain, Dewa Mirza yang tak bisa mendekati Dewa Besem yang sedang berada dalam jangkauan Raffalea. Lebih memilih untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Ploki, adiknya. Dengan raut wajah kekesalan, Dewa Mirza lalu menampar Ploki berkali-kali sampai wajah yang semula sombong kini tampak mengenaskan. Dasar dewa sialan. Apa ini yang kamu inginkan? Dari dulu sampai sekarang, kamu tidak pernah berubah. Selalu membuat onar dan membuatku kesusahan. Sekarang, terimalah akibatnya. Aku akan membunuhmu saat ini juga. Teriak Dewa Mirza sambil terus memukuli wajah Ploki. Dalam benaknya, sudah tidak ada lagi rasa persaudaraan di antara mereka. Dan ini dibuktikan dengan betapa ganasnya pukulan yang dilayangkan oleh Dewa Mirza. Sementara Ploki hanya bisa menerima setiap pukulan yang datang ke arahnya. Dia tak bisa menangkis ataupun menghindar. Meskipun begitu, di dalam hatinya, pikiran Ploki bergejolak tak karuan. Antara tetap menjadi anggota keluarga Mirza, atau keluar dari keluarga Mirza dan dia nantinya secara alami akan terbebas dari kutukan darah pengikat keturunan yang dimiliki oleh keluarga Mirza. Ploki tak tahu dengan pilihan yang terbaik baginya. Namun dalam satu momen, di benaknya muncul sebuah perjuangan yang selama ini dia alami. Di mana dia yang dianggap sebagai dewa buangan, selalu direndahkan oleh dewa-dewa yang mengenalnya. Terlebih ketika mereka mengetahui bahwa wanita yang dia suka direbut oleh kakaknya sendiri dan itu menjadi penghinaan terbesar yang pernah dia dengar dari mulut dewa lain. Selain itu, penderitaan yang dia alami sejak kekalahannya semakin memberikan tekanan yang besar bagi mentalnya dan Ploki bertekad akan mengalahkan Dewa Mirza. Mengenang perjuangannya, Ploki akhirnya tidak ragu lagi. Dia bertekad baja kali ini dengan memutuskan untuk keluar dari keluarga Mirza dan membalaskan penderitaannya. Apalagi dia tahu sekarang, kalau kondisi Dewa Mirza tidak dalam performa terbaiknya. Sehingga untuk bisa mengalahkan Dewa Mirza, dia hanya butuh kekuatan yang sedikit lebih dipaksakan. Aku Ploki Mirza. Mulai detik ini, aku keluar dari status keluarga Mirza yang terkutuk. Batin Ploki lalu sedetik kemudian, rantai yang membelenggu dari dalam jiwanya langsung terlepas dan itu disadari oleh Dewa Mirza. Kamu, ucap Dewa Mirza ingin memastikan apakah dia benar-benar telah memutuskan ikatannya dengan keluarga Mirza. Hiya, jangan ngoceh terus-terusan Dewa Biadab. Kamu yang bersalah, dan aku yang terhina. Kali ini aku akan membunuhmu Dewa Biadab. Teriak Ploki sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hal ini lantas membuat Kuni terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Ploki. Menurut Kuni, Ploki memang bisa menghajar Dewa Mirza, tapi Dewa Mirza tidak akan mati. Karena sebelum itu terjadi, Ploki sudah kehabisan tenaganya dan bersamaan dengan itu, ajalnya juga ikut di belakangnya. Sementara Dewa Mirza terkejut, karena lagi-lagi Ploki selalu membuat keputusan seenaknya sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Tanpa disadari oleh Dewa Mirza, ketika dia sedang menyayangkan keputusan Ploki. Secara tiba-tiba sebuah tangan langsung menyentuh pipinya dan seketika, Dewa Mirza terpental jauh ke belakang. Plaak! Suara tamparan keras sekali. Hahaha, aku akhirnya bisa memukulmu kakak sialan. Teriak Dewa Ploki sambil tertawa itu. Kebahagiaan jelas terlihat dari raut wajah yang ditunjukkan oleh Dewa Ploki. Sedangkan penyesalan, tidak nampak sama sekali. Mungkin karena sudah terlalu bencinya dengan keluarga Mirza.
Sehingga Ploki seperti terbebas dari belenggu yang selama ini mengekangnya. Dalam kesenangannya, Ploki menghajar habis-habisan Dewa Mirza. Seperti yang pernah dilihat oleh Kuni dengan mata segalanya. Ploki yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari Dewa Mirza. Tak henti-hentinya memukul dan menghajar Dewa Mirza. Tidak hanya memukul, kadang menendang, kadang juga melempar. Dan di setiap serangan Ploki, tidak hanya mengurangi daya hidup dari Dewa Mirza, melainkan juga mengurangi daya hidupnya sendiri. Semakin kuat pukulan Ploki, semakin besar juga daya hidupnya berkurang. Hal ini terjadi karena setiap keturunan dewa keluarga Mirza yang memutuskan untuk keluar dari keluarga Mirza, maka mereka hanya memiliki daya hidup 10% dari kekuatan yang mereka miliki. Itulah kenapa Dewa Mirza tidak pernah membalas pukulan Ploki, dan lebih memilih untuk mengeraskan tubuhnya. Karena hanya menunggu waktu baginya untuk membuat Ploki mati dengan sendirinya. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan oleh Ploki. Dan pada akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu oleh Dewa Mirza terjadi juga. Dalam pukulan terakhirnya, secara tiba-tiba, tubuh Ploki berubah menjadi pasir. Dimulai dari ujung jari telunjuknya sampai pada kakinya. Semua berubah menjadi pasir secara sedikit demi sedikit. Dan itu sangat mengejutkan Ploki. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dengan tubuhku ini? Ucap Ploki yang terlihat gugup sekali. Hahaha, aku sudah menduga bahwa kamu tidak menyadarinya. Ucap Dewa Mirza yang gantian menertawakan Ploki. Ternyata, kamu tetap saja bodoh seperti dulu. Keputusanmu untuk keluar dari keluarga Mirza, tanpa kamu sadari. Kamu telah membunuh dirimu sendiri. Ploki, kematianmu saat ini pasti terjadi. Jadi akan aku beri alasan kenapa aku mengambil Farsomeda darimu. Ucap Dewa Mirza sambil mendekati Ploki. Farsomeda sendiri adalah seorang dewi yang disukai oleh Ploki. Lalu Dewa Mirza mengambilnya. Semua itu Dewa Mirza lakukan karena menurut ramalan, Farsomeda adalah ratu resmi dari klan suci yang dibuang oleh saudaranya sendiri. Farsomeda adalah dewi yang terpilih. Namun begitu, dia juga bisa menjadi dewi terkutuk kalau sampai bisa menikah dengan para dewa. Itu sebabnya Dewa Mirza mengambil Farsomeda. Setelah itu, Dewa Mirza mengasingkannya di tempat pemujaan keluarga Mirza. Bahkan sampai sekarang pun, Farsomeda masih hidup. Dan Ploki tidak mengetahui itu. Namun apa yang terjadi sekarang saat Dewa Mirza membeberkan kebenarannya pada Ploki? Apakah Dewa Ploki menyesal? Tunggu jawabannya besok. Bab 416, Wanita Misterius. Setelah mendengar cerita dari Dewa Mirza, Ploki merasa jika dirinya benar-benar bodoh sekali. Penyesalan langsung menyelimuti hatinya. Terlebih saat dia mendengar bahwa Farsomeda, dewi pujaannya masih hidup. Semasa hidupnya, Ploki selalu mencari kekuatan untuk bisa membalaskan dendamnya pada Dewa Mirza. Bukan hanya dendam, tapi Ploki juga ingin menunjukkan pada Farsomeda bahwa dirinya layak berdampingan dengannya. Namun apa yang dia dengar dari Dewa Mirza barusan telah menunjukkan betapa hidup mempermainkannya. Ploki tak kuasa untuk menahan air matanya, meskipun sekali jatuh, langsung bercampur dengan pasir. Dalam keputusasaannya, Ploki hanya bisa menerima nasib malangnya akan cinta yang membawa derita bagi dirinya. Dia tak menyangka dengan rasa cintanya yang besar terhadap seorang dewi, telah membuatnya gelap mata dan pada akhirnya dia terjerumus ke lembah kegelapan yang paling dalam. Benar. Ploki mati secara mengenaskan karena dia tidak mampu untuk mengendalikan obsesinya akan sebuah cinta. Mirip kisahku yang tidak bisa move on sampai sekarang, hehehehehe. Sementara itu, di tempat Kuni, dia tidak habis pikir dengan perilaku Raffalea yang belum menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Apalagi saat Kuni mengingat bahwa tidak butuh waktu lama bagi Raffalea untuk menunjukkan kelemahannya. Dan sekarang, sudah berhari-hari sejak Raffalea hilang kendali. Namun kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Kuni belum juga terlihat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan hampir sebulan, tapi Raffalea masih belum menunjukkan kelemahannya. Bahkan Dewa Mirza dan Dewa Besem sudah memulihkan tenaga mereka. Tapi Raffalea masih tetap dalam kondisi yang sama. Hal ini sangat membingungkan bagi Kuni. Dan dia sempat meragukan kemampuan mata segalanya yang salah kali ini. Mirza kelima, apa yang kamu tunggu? Tanya Dewa Mirza pada Kuni. Dewa Mirza tentu saja penasaran dengan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kuni. Apalagi saat dia mengingat, sudah hampir 1 bulan dan Kuni tidak bergerak sama sekali. Mendengar pertanyaan dari Dewa Mirza, Kuni masih tetap fokus dengan Raffalea. Dia takut kesempatan yang hanya beberapa detik itu akan terlewat begitu saja. Meskipun begitu, Kuni merasa jika dirinya selama ini seperti berada di dalam sebuah video yang berulang-ulang. Dan itu tidak disadari oleh Kuni sama sekali. Pergerakan yang Raffalea lakukan, benar-benar tidak disadari oleh Kuni. Memang pergerakan yang dilakukan oleh Raffalea berubah-ubah. Namun begitu, perubahan yang ditunjukkan oleh Raffalea akan beruang kembali ke awal dengan tempo yang semakin lama semakin cepat. Jika diingat, ada 100, ucap Kuni singkat lalu dia mendekat ke arah Raffalea. Begitu mendekat, dugaan Kuni akhirnya terbukti bahwa jiwa Raffalea telah tiada. Jika mati, tak mungkin daging dalam tubuh Raffalea tidak membusuk. Sehingga Kuni menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk melindungi Raffalea. Kemudian Kuni melihat sekitar dan hanya menemukan Dewa Besem yang sedang menahan dirinya.
Kuni mengira jika Dewa Besem adalah dalang yang mengendalikan Raffalea. Namun saat mengingat kekuatannya yang kecil, Kuni sangat meragukan dan yakin sekali kalau Dewa Besem bukanlah dalangnya. Lalu siapa? Siapa yang memiliki kekuatan agar dapat mengendalikan Raffalea? Terlebih, tindakannya tidak terlihat oleh mata segalanya. Gumam Kuni sambil berpikir siapa kira-kira yang memiliki kekuatan tingkatan progres. Selain keempat mata itu, Kuni tidak yakin ada orang yang memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan Raffalea. Kemudian Kuni melihat Dewa Mirza. Dan dia hanya geleng-geleng kepala. Karena mata dewa adalah mata terlemah dari keempat mata utama yang ada di geolominial ini. Tidak mungkin ini ulah Jade. Gumam Kuni lirih karena jika ini mengacu soal kekuatan, maka hanya Jade yang memiliki kekuatan misterius yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain Ratu Klan Suci tentunya. Lama sekali Kuni mencari dan dirinya tetap tidak mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ah, siapa kamu? Keluarlah. Teriak Kuni karena dia sudah mulai frustasi kali ini. Bagi Kuni, percuma dia menyerang Raffalea. Karena Raffalea sendiri tidak ada di tempatnya saat ini. Sesaat setelah berteriak, muncul sebuah cahaya yang lebih besar di hadapan Kuni. Kemudian, seorang wanita cantik jelita tiba-tiba muncul di hadapan Kuni. Hal ini sangat mengejutkan Kuni, karena selain dia tidak mengenalnya, kehadirannya tidak dapat dirasakan oleh Kuni. Apa yang kamu lihat? Titisanku. Ucap wanita tersebut yang kembali mengejutkan Kuni. Bagaimana Kuni tidak terkejut? Dua orang telah memanggilnya dengan sebutan titisan. Selain itu, kata titisanku lebih mengarah secara langsung pada wanita tersebut. Siapa kamu? Ucap Kuni sedikit gugup. Aku adalah ragamu sang penghancur. Aku adalah jiwamu. Aku adalah dirimu. Kamu dan aku adalah satu. Dan kita tak terpisahkan oleh apapun. Ucap wanita tersebut yang semakin membuat Kuni kebingungan. Titisan, raga, jiwa dan tak terpisahkan. Semua itu mengarah pada satu orang. Meskipun begitu, Kuni sedikit tak mengerti karena dia benar-benar kebingungan saat ini. Belum selesai masalah dengan Raffalea. Kini muncul lagi masalah yang kelihatannya jauh lebih berat. Selain itu, ketika Kuni mencoba untuk melihat wanita tersebut dengan mata segalanya, hasilnya sangat mengejutkan. Di mana dia memiliki pandangan yang sama dengan Jade. Yaitu, gelap pekat dan tidak dapat terlihat apapun. Hal ini lantas membuat Kuni lebih terkejut lagi. Karena belum kelar masalah tentang Jade. Muncul masalah baru dan itu tentang wanita cantik dan jelita di hadapannya ini. Apakah kamu masih kebingungan? Mungkin ini bisa membantumu. Ucap wanita tersebut sambil memberikan sebuah buah pada Kuni. Seperti buah delima, namun dari segi bentuknya yang mirip sekali dengan apel berwarna merah. Membuat Kuni sedikit ragu untuk mengambilnya. Jangan khawatir. Ini adalah salah satu bagian dari ingatanmu. Kata wanita lagi mencoba menjelaskan pada Kuni bahwa itu bukan buah beracun. Lalu Kuni menggapainya. Kemudian dia memakannya secara perlahan. Dan seketika, seluruh tubuhnya bergetar dan sebuah ingatan mengalir deras ke dalam otaknya. Bab 417, Sang Penguasa, Agintaria. Dengar, tugasmu adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan yang sebelumnya telah aku turunkan. Meskipun aku kecewa, tapi ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa mengakhiri keabadianku dan tergantikan olehmu. Selalu ingatlah ini, bahwa kamu adalah kekuatan terakhir yang aku turunkan. Ceti, lakukan tugasmu dengan benar kali ini. Ucap seorang wanita dengan gaya anggunnya. Kecantikannya, keanggunannya, dan juga aura kekuatan yang dimilikinya telah menunjukkan tentang kedudukannya. Dialah sang penguasa, Agintaria. Pencipta segala sesuatu yang ada di geolominial maupun yang ada di bumi. Meskipun bumi tercipta akibat dari penyegelan mata sang penghancur, namun itu adalah hukum yang berlaku bagi mata sang penghancur di mana jika ada yang bisa menyegelnya, maka dunia baru akan terbentuk dengan fungsi sebagai pengalihan saja. Agintaria adalah seorang dewi yang terlahir berkat intisari sebuah pohon yang berumur miliaran juta tahun. Pohon yang tumbuh di angkasa, dan menjadi satu-satunya pohon yang kekal di alam semesta ini. Pohon yang menjadi sumber akan terbentuknya sebuah kehidupan. Dimulai dengan titisan pertamanya, yaitu makhluk hidup yang kemudian dia beri nama sebagai Agintaria. Kehidupan Agintaria kecil begitu sangat bahagia. Di mana dia bermain bersama induknya sepanjang waktu. Tanpa letih, tanpa lelah, dan tanpa ada rasa lain di dalam hatinya. Agintaria terus bermain dan bermain. Kehidupan yang dia jalani pun terbilang monoton. Dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Berlari, bersembunyi, membuat sebuah mainan. Semua dia lakukan secara terus-menerus dan secara lambat laun menimbulkan sebuah perasaan baru di hatinya. Dan itu adalah perasaan jenuh, bosan dan menimbulkan perasaan yang lainnya yaitu sebuah keinginan. Karena sikap bosannya ini, membuat hati Agintaria dipenuhi dengan perasaan-perasaan lainnya yang dimulai dengan hasrat atau keinginan. Hasrat ingin memiliki teman, hasrat ingin melakukan sesuatu yang lain, dan hasrat ingin mewujudkan semua yang ada di dalam pikirannya. Agintaria berpikir, pasti akan menyenangkan jika ada seseorang yang sama dengannya. Sehingga dia meminta permohonan pada pohon yang telah melahirkannya. Dalam permintaannya, Agintaria ingin ada seorang teman. Namun sang pohon berkata bahwa dirinya tidak dapat mengabulkan keinginannya ini.
Sang pohon berdalih bahwa jika dia ingin mewujudkan semua keinginannya, maka memintalah pada Sang Pencipta. Karena pohon bisa melahirkannya atas izin dari Sang Pencipta. Mendengar penjelasan dari sang pohon, Agintaria lalu berkultivasi secara intern untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Lalu setelah beberapa miliar tahun, akhirnya Agintaria diberi kekuatan untuk bisa mewujudkan keinginannya itu, dan dari kekuatan inilah, Agintaria lalu menciptakan geolominial beserta dengan isi-isinya. Awalnya Agintaria berseru pada ciptaannya bahwa dirinya lah yang menciptakan mereka. Mendengar ucapan Agintaria, semua penduduk pertama geolominial merasa tidak percaya dan mengumpat pada Agintaria. Agintaria yang terkejut mendengar suara olok-olokan mereka, akhirnya memutuskan untuk menghancurkan ciptaan pertamanya tanpa tersisa lagi. Lalu dia menciptakan sekali lagi, namun kali ini dengan pemikiran yang terbilang matang sekali. Jika dia mengaku kalau dirinya adalah pencipta mereka, Agintaria khawatir kalau kesalahan di lalu akan terulang kembali. Sehingga dia menciptakan sesosok lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaannya. Agintaria lalu menciptakan manusia dan dewa secara terpisah di tempat berbeda, di mana manusia ada di bawah, dan dewa yang dia ciptakan sedikit lebih tinggi kedudukannya. Awalnya semua berjalan kacau karena para manusia tidak percaya. Namun seiring berjalannya waktu, saat para dewa menunjukkan kekuatannya, membuat para manusia yang hidup di geolominial akhirnya mengakui dewa-dewa yang diciptakan oleh Agintaria adalah makhluk yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Dan kali ini, tugas Agintaria adalah meyakinkan para dewa bahwa dirinya adalah pencipta mereka. Awalnya mereka semua tidak percaya. Tapi setelah Agintaria menunjukkan kekuatannya, pada akhirnya mereka semua percaya. Namun hal yang tidak diketahui oleh Agintaria adalah betapa tamaknya dewa-dewa yang telah dia ciptakan ini sehingga sampai awal, setelah mereka mengetahui kekuatan Agintaria, mereka semua berbondong-bondong untuk menunjukkan kekuatan yang mereka miliki untuk bisa mencapai tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Agintaria. Lalu terjadilah perang antar dewa, yang diikuti dengan perang antar penduduk geolominial di bawahnya. Selama berjuta-juta tahun lamanya, perang terus saja terjadi dan ini membuat Agintaria tak bisa menahan keinginan yang lainnya yaitu sifat marah dan diikuti dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena Agintaria memiliki sifat marah, maka dengan kemarahannya itu, dia kembali membinasakan para dewa dan para manusia yang menjadi dalang di balik perang ini terjadi. Kemudian dia menciptakan lagi dewa-dewa yang lainnya dan hasilnya tetap saja sama. Perang dan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Karena tidak mendapat solusi, akhirnya Agintaria merelakan sedikit dari kekuatannya untuk menciptakan sebuah kekuatan baru. Dan kekuatan yang muncul untuk pertama kali adalah mata dewa. Tujuan daripada Agintaria menciptakan mata dewa adalah untuk menciptakan pemimpin tunggal yang memerintah. Sehingga untuk kedepannya nanti tidak akan ada peperangan lagi. Namun lagi-lagi, rencana yang diharapkan oleh Agintaria agar tercipta suasana yang damai, kini semakin buruk dengan perlakuan pemegang kekuatan mata dewa. Dewa yang memegang mata dewa lebih kejam lagi perangainya. Karena dia berpikir bahwa tidak ada yang sanggup menandinginya. Karena keputusan yang salah ini membuat Agintaria kembali merelakan kekuatannya untuk menciptakan mata segalanya. Dan kembali lagi bahwa mata segalanya lebih mendominasi dan itu membuat Agintaria kembali membuat kekuatan baru, yaitu mata misterius yang saat ini berada di tangan Jade. Karena mata misterius inilah, kehidupan yang ada di geolominial berangsur-angsur membaik dan pada akhirnya terciptalah kedamaian. Meskipun berdasarkan rasa takut akan mata misterius tersebut, kedamaian yang tercipta cukup lama, membuat Agintaria sangat bosan sekali. Meskipun dirinya yang hanya seorang pencipta bayangan, namun saat mengingat jika dirinya memiliki kekuatan yang tiada tanding di alam semesta ini, membuat Agintaria melakukan eksperimennya lagi. Agintaria membuat kekuatan baru lagi yang dapat menghancurkan kedamaian yang tercipta ini. Selain itu, tujuan akhir dari rencana terakhir Agintaria menciptakan kekuatan mata terakhir adalah untuk menggantikan tugasnya. Agintaria sudah bosan hidup dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Namun begitu, dia tahu harus membuat seorang pewaris untuk menggantikannya dan itulah kenapa mata sang penghancur, mata yang sekarang berada di Kuni menjadi kekuatan terdahsyat. Karena Agintaria sedang mempersiapkan mata sang penghancur sebagai sang penguasa berikutnya. Tentunya tidak semudah itu sang penghancur menjadi sang penguasa. Karena ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh sang penghancur untuk bisa menjadi sang penguasa. Dan itu adalah penasan bukan? Geser ke bab selanjutnya. Tapi besok. Bab 418. Cerita singkat kekuatan mata. Dalam ingatan yang baru saja diterima oleh Kuni, dia tahu bahwa kekuatan yang dia miliki sedang dalam persiapan untuk menjadi yang terkuat. Meskipun begitu, Kuni tidak serta-merta bisa menjadi penguasa sesuai dengan takdir yang telah diciptakan untuknya. Butuh syarat yang harus dia penuhi dan itu bisa terbilang mudah dan juga bisa terbilang tidak mudah. Dibilang mudah, karena yang pasti 75% sudah di genggamannya. Dibilang tidak mudah, karena 25% lainnya memang tidak mudah didapatkan Kuni. Mungkin Kuni bisa mendapatkannya, tapi itu butuh ekstra kekuatan tambahan. Karena 25% yang Kuni inginkan sedang berada di genggaman musuhnya. Dan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Kuni adalah, Kuni harus menyatukan keempat kekuatan mata, agar terciptanya kekuatan baru yang bisa menandingi kekuatan yang dimiliki oleh sang penguasa, Agintaria. Keempat mata yang dimaksud adalah mata dewa, mata segalanya,
mata sang penghancur, dan yang terakhir adalah mata misterius yang sedang berada di genggaman Jade. Jika keempat-empatnya bisa Kuni satukan, maka tidak menutup kemungkinan kekuatan yang akan dia miliki juga tak kalah hebatnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Agintaria. Menjadi sang penguasa, kedengarannya itu tidak buruk. Batin Kuni sambil memikirkan ulang semuanya. Dia tak menyangka jika takdir yang harus dia penuhi terkesan sangat besar sekali. Bukan hanya sekedar menjadi manusia terkuat, bukan hanya menjadi dewa yang kuat, melainkan menjadi sang penguasa. Makhluk yang mampu menentukan kehidupan para manusia dan dewa. Hidup dan matinya manusia atau dewa bisa saja berada di genggamannya selama dia bisa menyatukan keempat kekuatan mata itu. Aku tahu mungkin ini nyata, tapi apakah aku boleh bertanya tentang sesuatu padamu? Ucap Kuni. Selama aku bisa menjawabnya, maka akan aku jawab. Ucap Agintaria. Aku percaya bahwa mata segalanya bisa melihat masa depan. Lalu kenapa ada beberapa yang tidak bisa aku lihat? Apakah itu wajar? Tanya Kuni karena dia sangat penasaran sekali. Mendengar ucapan Kuni, Agintaria berpikir sejenak. Dia takut untuk membuat kesalahan lagi. Sehingga dia sangat berhati-hati kali ini. Apa menurutmu? Ini tentang aku atau yang lainnya? Tak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas? Pinta Agintaria pada Kuni. Aku tahu kamu pasti mengerti dengan apa yang aku maksud. Tapi kenapa kamu seolah-olah ingin mengatakan padaku bahwa aku harus memperjelas pertanyaan itu? Apakah ini benar-benar keinginanmu untuk menjadikan aku penggantimu? Ucap Kuni karena dia merasa dipersulit oleh Agintaria. Hahaha. Mendengar pertanyaan Kuni, Agintaria hanya tertawa terbahak-bahak. Jika diingat-ingat, dulu sang penghancur begitu pemalu dan patuh padanya. Namun berbeda untuk saat ini, karena sang penghancur yang dia ingat sepertinya sudah berubah 180 derajat. Kini tak ada lagi sang penghancur yang pemalu. Dan itu lebih melegakan bagi Agintaria. Dulu, dia takut usahanya gagal karena sikap malu yang ditunjukkan oleh sang penghancur. Namun kini, antusiasme dalam hidupnya sedikit berkobar saat mengetahui sang penghancur bersikap ramah layaknya makhluk lain. Jangan tanya apakah Agintaria menyukai sang penghancur atau tidak. Tapi yang jelas, hawa nafsu di dalam hati Agintaria tidak sebesar hasratnya dalam menciptakan segalanya. Agintaria tahu, semakin sang penghancur menumbuhkan sifat-sifat kehidupannya, maka semakin cepat pula dia menggantikan dirinya. Meskipun begitu, bukan perkara mudah bagi sang penghancur untuk menaklukkan kakaknya, yaitu kekuatan mata misterius yang sedang berada dalam genggaman Jade. Karena kalau boleh jujur, Agintaria sangat menyesali tindakannya yang menciptakan mata misterius itu demi kedamaian. Sehingga kedamaian yang berlangsung lama itu telah menumpulkan kekuatan mata yang lain. Dan menyebabkan kesenjangan kekuatannya juga ikut menurun. Hal yang bersamaan juga sedang dipikirkan oleh Agintaria untuk bisa membantu sang penghancur. Dan itu adalah bagaimana caranya agar sang penghancur bisa menaklukkan mata misterius dengan mudah. Namun kembali lagi, langkah pertama yang harus Agintaria lakukan agar sang penghancur bisa dengan secepatnya menggantikannya adalah dengan menjawab pertanyaan biasa-biasa saja dari Kuni. Semua itu karena level tingkatan kekuatan. Mata segalanya berada dalam tingkatan yang tidak mampu untuk bisa menembus batasnya. Itulah kenapa mata segalanya tidak bisa membaca takdir dari kekuatan mata misterius dan juga kekuatan mataku. Terang Agintaria, namun itu masih belum memuaskan bagi Kuni. Jika hanya karena level tingkatannya, lalu kenapa mata segalanya bisa melihat takdir dari kekuatan mata sang penghancur? Tanya Kuni lagi karena saat mendengar cerita dari Dewa Arser. Kuni meyakini kalau Dewa Arser mengetahui semuanya tentang kehidupannya sang penghancur. Kamu salah, tapi aku tidak akan mengejekmu. Coba ingat-ingat kembali. Ada di level tingkatan berapa kekuatanmu pada saat Dewa Arser memantaumu? Tidakkah kamu lupa bahwa pada saat itu, kekuatanmu bahkan tidak sampai ke tingkatan progres? Baru setelah kamu bertemu dengan Mo Felix, maka tingkatanmu terus bertambah dan bertambah. Dan pada akhirnya, saat pertemuan terakhirmu dengan Dewa Arser, itu adalah pertemuan yang paling ditunggu-tunggu oleh Dewa Arser karena hanya sebatas itu saja Dewa Arser mengetahui jalan cerita kekuatan mata sang penghancurmu itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Ucap Agintaria yang membuat Kuni berpikir sejenak. Setelah beberapa saat berpikir, Kuni lalu terkejut bukan main. Matanya sedikit melotot sambil geleng-geleng kepala saat mencerna ucapan dari Agintaria. Itu tidak mungkin. Bukankah itu tandanya? Kekuatan mata satunya yang ada di Jade sudah selevel atau bahkan lebih unggul dari kekuatan mata segalanya? Terang Kuni mengutarakan pemikirannya. Kamu benar, kekuatan mata misterius memang berada di atas dari kekuatan mata segalanya. Namun kamu jangan khawatir. Kekuatan mata misterius itu masih di bawah dari kekuatan mata sang penghancurmu itu. Terang Agintaria, namun itu bukan berita yang baik menurut Kuni. Jika hanya selisih satu level, mereka masih bisa bertarung selama 1 tahun lebih tanpa kelelahan. Namun berbeda jika selisihnya 2-3 level. Maka bukan hal mustahil bagi Kuni untuk bisa memenangkan pertarungannya dengan mudah. Namun begitu, ada satu kendala lainnya yang harus Kuni atasi dan itu mengenai batas maksimal kekuatan mata sang penghancur yang sekarang dia pakai. Seperti yang telah kita ketahui, batas maksimal kekuatan mata sang penghancur adalah di progres level ke-7. Lalu kekuatan mata segalanya ada di progres level ke-5. Dengan kata lain,
Kekuatan mata misterius saat ini ada di progres level ke-6. Dan untuk mencari selisih level 2-3 level, Kuni harus memutar otak untuk bisa melakukannya. Namun begitu, pertanyaan dasarnya adalah, mampukah kekuatan mata sang penghancur bisa naik level lagi? Mengingat level 7 adalah batas maksimalnya. Bab 419, mengikuti takdir menjadi sang penguasa. Beberapa menit telah berlalu. Dan Dewa Mirza beserta Dewa Besem hanya bisa terperangah saat mendengar kalau wanita yang ada di depan mereka adalah sang penguasa. Bahkan mereka tak percaya bahwa wanita di depan mereka saat ini adalah pencipta mereka. Dengan kata lain, wanita yang ada di depan mereka saat ini adalah sang penguasa yang selama ini mereka puja-puja. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa pencipta mereka seorang wanita. Meskipun begitu, saat mereka merasakan aura berbeda yang ditunjukkan oleh wanita tersebut membuat Dewa Mirza tidak dapat menyimpulkannya dengan pasti. Namun dia yakin jika aura kekuatannya saja tidak selevel dengannya. Apalagi dengan kekuatan aslinya. Memikirkannya, membuat Dewa Mirza seperti orang kecil di hadapannya. Tanpa Dewa Mirza sadari kalau kekuatannya hanya secuil. Karena adanya mata misterius yang menurunkan level kekuatannya. Untuk mengekang semua kekuatan agar tunduk di bawahnya. Mata misterius selalu memberikan tekanan yang membuat kekuatan mata lainnya tidak dapat berkembang. Dan pada akhirnya, kekuatan semua dewa hanya sebatas Nani level 1 dan kedua. Bahkan yang lebih tragis, mata dewa sendiri hanya ada di tingkatan Nani level 1 sampai sekarang. Apa yang sedang kau pikirkan sang penghancur? Bukankah ini saatnya kamu mengemban takdirmu? Pergilah dan tuntaskan takdirmu. Desak Agintaria karena dia takut Kuni berubah pikiran. Dalam pandangannya, Kuni mulai ragu untuk mengambil jalan sebagai sang penguasa atau tidak. Sehingga Agintaria mencoba memanipulasi pikiran Kuni agar dia mau menggantikannya sebagai sang penguasa. Sudah terlalu lama Agintaria memendam semuanya. Dan kali ini dia tak ingin melepas kesempatan yang bisa dikatakan paling berpotensi dari yang lainnya. Keraguan-raguan Kuni memang membuatnya sedikit khawatir. Namun begitu, Agintaria tahu bahwa butuh dorongan bagi Kuni agar dia mau mengemban tugasnya sebagai sang penguasa. Lalu bagaimana dengan dia? Tanya Kuni sambil menunjuk Rafalia. Jangan hiraukan dia. Aku yang akan mengatasinya saat ini juga. Terang Agintaria lalu dia membawa Rafalia pergi bersamanya ke atas. Hal ini langsung mengejutkan kedua dewa dan Kuni di mana Dewa Besem bisa bernafas lega sekarang. Sementara Dewa Mirza menyesal karena dia tidak membuka suaranya sedikit pun. Sebenarnya dia ingin bertanya banyak hal pada Agintaria. Namun begitu, aura yang dikeluarkan oleh Agintaria sudah cukup untuk membuatnya terdiam 1000 bahasa. Saat Dewa Mirza sedikit terperangah karena Rafalia tiba-tiba menghilang. Dewa Besem yang tersadar lebih dahulu langsung memanfaatkan peluang yang kecil ini untuk melarikan diri. Namun sayangnya, saat dia hendak pergi, di hadapan Dewa Besem langsung muncul sesosok wanita misterius baginya. Apalagi Dewa Besem bisa merasakan kalau kekuatan sesosok wanita misterius itu sangatlah besar bila dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki. Siapa kamu? Dan apa maumu? Ucap Dewa Besem sedikit galak. Mau kabur? Apa kamu yakin bisa kabur dari kami? Ucap wanita tersebut pada Dewa Besem. Dasar Jal Nenegram, apakah kamu bosan mati? Teriak Dewa Besem yang tentu saja didengar oleh Kuni. Mendengar ancaman dari Dewa Besem, Kuni merasa naik pitam. Karena sudah lama sekali sejak wanitanya diancam oleh orang lain. Kalian pasti tahu dong tentang nasib yang akan diterima oleh Dewa Besem. Kalau gak mati ya apalagi? Dengan sekali tebas, Dewa Besem mati di tempat. Dewa Mirza, dapatkah aku mengambil kembali mata dewa? Ucap Kuni setelah dia menebas Dewa Besem. Mendengar permintaan Kuni, Dewa Mirza yang awalnya terkejut langsung merasa bahagia. Itu karena tanpa dipaksa. Kuni malah memintanya sendiri. Tentu saja bisa Mirza ke kelima. Aku senang karena kamu memintanya langsung. Ucap Dewa Mirza. Setelah itu Kuni mendapatkan kembali kekuatan mata dewanya. Dan kali ini, kekuatan mata dewa tidak bisa menyegel kekuatan mata sang penghancur. Mata dewa yang memiliki kekuatan paling rendah tidak dapat menyegelnya. Namun untuk bisa mencapai tujuannya, Kuni tetap mengambilnya. Kali ini tinggal satu. Kuman Kuni yang didengar oleh Dewa Mirza. Tinggal satu. Bagaimana bisa? Bukankah Dewa Arser? Dia telah mati. Dan kekuatan matanya sudah aku ambil. Ucap Kuni datar dan itu sangat mengejutkan Dewa Mirza. Memaaf-maaf-maati. Gumam Dewa Mirza terbata-bata. Benar Dewa. Dan ini adalah cucu dari Dewa Arser. Keturunan kelima. Terang Kuni lagi sambil menunjuk Amila. Setelah mendengar penjelasan Kuni, Dewa Mirza lagi-lagi dibuat terkejut. Bukan hanya karena soal cucu dari Dewa Arser. Melainkan perkataan Kuniyah mengatakan bahwa Dewa Arser telah tiada. Bagaimana bisa? Bagaimana caramu membunuh Dewa Arser? Aku tidak ingin mempercayai ucapanmu. Tapi saat melihat kekuatanmu ini, aku sedikit yakin kamu benar-benar membunuhnya. Terang Dewa Mirza. Meskipun pada kenyataannya dia masih tidak tahu caranya Kuni membunuh Dewa Arser. Namun dia tidak bertanya lebih dalam lagi. Karena dia tak ingin menyinggung perasaan Kuni kali ini. Ceritanya panjang sekali Dewa Mirza. Namun aku berhasil membangkitkan kekuatan mata sang penghancur atas bimbingan dari Dewa Arser.
Sehingga aku memiliki kekuatan yang melampaui Dewa Arsa. Terang Kuni lagi dan itu lagi-lagi mengejutkan Dewa Mirza. Selama ini, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Arsa. Namun begitu, Kuni mengatakan padanya bahwa dirinya telah bisa membunuh Dewa Arsa. Aku tidak akan meragukan ucapanmu lagi. Tapi aku masih tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu tahu tentang Dewa Arsa? Apakah takdir mempertemukan kalian? Tanya Dewa Mirza yang penasaran itu. Mungkin saja ada benarnya Dewa. Tapi ini semua tidak lepas dari informasi yang diberi oleh Dewa Hori. Aku mendapat informasi Dewa Arsa dari cerita Dewa Hori. Dewa Hori menceritakan sedikit informasi tentang Dewa Arsa dan aku lalu pergi untuk mencarinya. Meskipun kata Dewa Hori, aku tidak mungkin bisa menemukan Dewa Arsa. Namun pada kenyataannya, Dewa Arsa lah yang menantikanku selama ini. Terang Kuni lagi dan kali ini keraguan di hati Dewa Mirza tentang Kuni akhirnya terjawab dengan sendirinya oleh Kuni. Meskipun sedikit tidak masuk akal. Tapi untuk saat ini, Dewa Mirza sedang mengagumi takdir yang diperlihatkan oleh Kuni sejauh ini. Awalnya dia hanya seorang manusia rendahan, lalu dia adalah pewaris mata dewa beserta sang penghancur yang tersegel di dalamnya. Setelah itu, mata dewa dirampas secara paksa dan kemudian dia membangkitkan kekuatan mata sang penghancur. Yang lebih mengejutkan Dewa Mirza lagi, mata sang penghancur ternyata adalah titisan dari sang penguasa. Dan dari cerita yang dia dengar saat Kuni berbicara dengan sang penguasa, Kuni sudah ditakdirkan untuk menjadi sang penguasa berikutnya. Sungguh sebuah fenomena yang menanjak bagi Kuni. Karena dari manusia rendahan, secara pasti dia naik ke puncak tertinggi yang Dewa Mirza pun tidak akan bisa mencapai pada level itu. Bab 420. Kembali ke Sraya. Setelah mendapatkan mata dewa, Kuni lalu bergegas untuk kembali ke Geolominial dengan menggunakan mata dewa sebagai identitasnya lagi. Kuni tidak ingin terlalu lama berada di Taman Harapan. Selain itu, Kuni sudah tidak memiliki urusan dengan Taman Harapan. Karena saat dia melihat lagi melalui mata segalanya, Taman Harapan akan damai selama ratusan tahun ke depan. Selama mata misterius tidak mengacaunya. Dengan kata lain, Kuni ingin dengan segera menyelesaikan takdirnya dengan Jade. Karena hanya dengan begitu, masalah yang selama ini dia terima akan berakhir. Terlepas apakah dia akan menjadi sang penguasa atau tidak. Tapi dia benar-benar merindukan Kinan dan yang lainnya. Sehingga prioritas utamanya telah berganti menjadi mengatasi Jade secepat mungkin. Ratuku Ovi, ini adalah adik kecilmu, Amila Arsa. Ucap Kuni setelah dia menemui Ovi di ruang rahasia Istana Dewa Mirza. Adik kecilku, jangan bilang kamu. Ucap Ovi penuh telisik. Tanpa dijelaskan pun, Ovi tahu kalau wanita di depannya ini adalah wanita yang spesial. Apalagi saat Ovi merasakan aura yang keluar dari tubuhnya, membuat Ovi langsung mengerti bahwa wanita di depannya kali ini begitu kuat dan mereka benar-benar tidak selevel sekarang. Entah benar atau tidak. Tapi yang jelas, Ovi berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah berada dalam level yang sama dengan Amila. Mungkin kamu benar Sayan. Dia adalah istri baruku. Dan juga, ucap Kuni sambil mencium Ovi di depan Amila. Jika menjelaskannya, mungkin akan memakan waktu yang lama. Sehingga cara terbaik bagi keduanya untuk saling bertukar informasi adalah dengan melakukan kontak fisik seperti biasanya. Jadi, Kuni tidak hanya sekedar mencium Ovi, melainkan dia mentransfer informasi atau apapun yang terjadi padanya selama ini melalui telepati intern di antara mereka. Dan hasilnya, hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, Ovi telah mengetahui semuanya. Ovi mengetahui semuanya, dari awal keberangkatan Kuni sampai pertemuan kembali mereka saat ini tanpa ada yang terlewat. Termasuk percakapan Kuni dengan semua dewa, dan juga pertempuran dan peningkatan kekuatannya. Ovi mengetahui semuanya. Sekarang saatnya bagi kita untuk kembali ratuku. Aku sudah tidak memiliki urusan lagi di sini. Ucap Kuni sambil menggandeng Ovi dan Amila untuk berada di pelukannya. Sementara Ovi sedikit terkejut sebenarnya, dia ingat betul bahwa tujuan mereka kembali ke Geolominial adalah untuk meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh Ovi. Namun sejak Ovi bertemu Kuni kembali, tak satu pun kata itu keluar dari mulut Kuni. Mungkin karena ada Amila. Jadinya aku tidak perlu meningkatkan kekuatanku. Batin Ovi dan itu sedikit mengejutkan Kuni. Tanpa disadari oleh Ovi, bahwa alam bawah sadar mereka mulai detik lalu telah terhubung. Melalui mata segalanya, Kuni menghubungkan ketiga alam bawah sadar mereka menjadi satu tanpa sepengetahuan mereka berdua. Dan hal pertama yang Kuni temukan adalah ucapan Ovi yang sedikit frustasi karena Kuni menghiraukannya. Sebenarnya Kuni tidak menghiraukannya. Tapi dia sedang menunggu waktu yang tepat saja. Karena Kuni tahu, mata Dewi yang pernah diceritakan oleh Dewa Mirza sangat tidak berguna. Apalagi dirinya tahu tentang kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Sehingga mengunjungi 5 sumber adalah cara terbaik untuk saat ini. Selain dapat meningkatkan kekuatannya, Kuni juga memiliki tujuan yang lain. Yaitu untuk mengetahui seberapa baiknya sumber yang akan Kuni kunjungi. Apakah 5 sumber lebih hebat dari air mata keabadian? Amerta. Lalu Kuni memeluk Ovi dengan lebih erat lagi. Seolah-olah menandakan pada Ovi untuk tidak terlalu cemas. Karena Kuni tidak melupakan tujuan awalnya. Sebelum benar-benar pergi, ada sedikit perbincangan antara Ovi dan Amila untuk keduanya agar bisa saling kenal. Amila berkata pada Ovi bahwa dirinya tidak perlu khawatir.
Amila akan selalu mendukung mereka dan juga akan selalu berada di sisi mereka. Apapun yang terjadi. Sementara Ovi hanya tersenyum canggung karena dia tak tahu dengan maksud perkataan Amila mengatakan itu. Mungkin karena Amila belum mengetahui bahwa, tanpa diminta pun, semua wanita yang dekat dengan Kuni melakukan hal yang sama. Mereka tetap setia berada di sisi Kuni karena sikap Kuni yang baik sekali pada mereka. Meskipun begitu, Ovi tidak menjelaskan apapun pada Amila. Ovi hanya mengangguk kecil karena Ovi berpendapat bahwa Amila adalah wanita cerdas. Mungkin kamu akan mengetahui setelah kita kembali ke bumi, bahwa Kuni adalah makhluk terbaik yang pernah kami kenal. Batin Ovi yang kali ini membuat Kuni sedikit jumawa. Namun lagi-lagi, Kuni hanya terdiam saat dia mendengar suara batin dari Ovi. Sementara Amila tidak pernah berkata dalam hatinya. Amila lebih suka berterus terang dan selama ini, Kuni tidak pernah mendengar ucapan batin Amila. Lalu mereka kembali ke Sraya, dan terkejut begitu melihat kondisi Sraya yang hancur lebur. Setelah mendapat mata segalanya, Kuni tak pernah memakainya untuk Sraya, karena dia yakin kalau ayahandanya pasti dapat menyelesaikan kekacauannya. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Selama beberapa bulan Kuni pergi ke Taman Harapan. Hampir setiap hari, Sraya mengalami teror yang mengerikan dari bawahan Jack. Terutama dari 6 titisannya yang hampir setiap hari keluar. Meskipun mereka hanya titisan. Tapi kekuatannya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan para prajurit Sraya. Hal inilah yang membuat Raja Mirza keempat dan juga Maverick serta Abid sedikit kewalahan. Apalagi kekuatan yang mereka miliki tidak sebanyak yang dimiliki oleh Kuni. Sehingga mereka hanya bisa bertahan dan tidak bisa melindungi prajuritnya jika ada lebih dari 4 titisan yang menyerangnya secara bersamaan. Ketika Kuni kembali, pemandangan di hadapannya membuatnya sangat hancur sekali. Terutama saat dia melihat monster-monster rendahan sedang menjarah kota. Amarah Kuni sedikit tertahan, namun tidak dengan Ovi. Ovi ingin sekali membantai mereka semua, tapi itu semua dicegah oleh Kuni. Jangan ratuku, kekuatanmu masih belum cukup untuk membunuh mereka. Amila, bantai mereka tanpa tersisa untukku. Ucap Kuni lagi pada Amila setelah dia mencegah Ovi bertindak. Mendengar perintah dari Kuni, Amila tanpa banyak bertanya lagi langsung menyerang puluhan monster yang ada di depannya. Ada lebih dari 50 monster yang sedang melakukan penjarahan. Dan dari 50 monster itu, setengahnya langsung terbunuh begitu Amila melakukan serangan pertamanya. Hal ini lantas membuat Ovi dan para monster yang lainnya sangat ketakutan. Ovi mengagumi kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Amila. Sementara para monster yang masih hidup langsung berusaha kabur untuk menghindari serangan lanjutan dari Amila. Namun upaya dan daya mereka sia-sia. Karena serangan lanjutan yang tanpa pikir panjang telah membantai mereka semua tanpa terkecuali. Bab 421. Mengumpulkan kekuatan lagi. Kamu jangan berkecil hati ratuku, tidak akan lama lagi. Kamu juga akan memiliki kekuatan yang setara dengan Amila. Aku telah menjanjikan kekuatan itu padamu dan aku tidak akan pernah melupakannya. Jadi bersabarlah sebentar. Setelah kita berkumpul kembali, maka kita bisa meningkatkan kekuatan kita bersama-sama. Terang Kuni yang membuat Ovi sedikit terkejut juga. Dia tak tahu kenapa secara tiba-tiba Kuni mengatakan hal itu. Bahkan Ovi sendiri sempat berpikir apakah Kuni bisa membaca isi hatinya sekarang. Jika suara di dalam benaknya, itu sudah lama Kuni miliki. Namun untuk mengetahui isi hati, Kuni tidak pernah mengatakannya dan tidak pernah menjelaskannya sedikit pun padanya. Ovi hanya mengangguk pelan meskipun dia tidak tahu maksud dari ucapan Kuni padanya. Setelah membantai semua monster yang ada di hadapannya, Kuni dan yang lainnya pergi ke istananya. Di sana, dia melihat ayahandanya sedang duduk termenung. Entah karena tidak menyadari akan kedatangan Kuni, atau karena beratnya masalah yang sedang dihadapinya, sehingga dia tampak lesu dan letih. Raja Mirza keempat sedang memikirkan para bawahannya yang gugur dalam beberapa bulan ini. Belum lagi gempuran dari klan lain yang semakin berani saat mengetahui Sraya dalam kekacauan membuat Raja Mirza keempat tak habis pikir dengan perdamaian yang lenyap secara tiba-tiba. Meskipun Maverick telah menceritakan padanya dalang di balik kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Namun Raja Mirza sangat menyayangkan sikap prajuritnya yang lembek sekali. Mungkin karena perdamaian yang berlangsung lama, sehingga sikap mereka saat latihan terbilang meremehkan. Namun apa yang terjadi sekarang, saat mereka benar-benar berperang? Kemampuan mereka jauh dari kata berani dan pada akhirnya mereka mati sia-sia. Ayahanda, ucap Kuni dan itu sangat mengejutkan Mirza kelima. Anakku, Raja Mirza kelima. Ucap Raja Mirza keempat sambil berjalan ke arah Kuni. Apakah ini benar kamu? Imbuhnya. Ada apa ayahanda? Kenapa kamu tidak percaya kalau ini adalah aku? Ucap Kuni sambil memeluknya. Kuni tahu, mungkin Raja Mirza keempat tidak dapat menanggung masalah kali ini. Apalagi kekuatan yang selama ini dia banggakan, telah menurun padanya. Bukankah kamu tahu sendiri? Sudah banyak masalah yang harus kita hadapi saat ini. Selain itu, kabar tentang kamu telah menyebar dengan cepat. Untungnya ayah sudah mengatasi masalah itu. Terang Raja Mirza keempat. Terima kasih ayahanda. Mulai sekarang, biar aku yang mengatasi semuanya. Untuk saat ini, lebih baik ayahanda istirahat saja. Ucap Kuni lalu dia memulai rencana barunya. Ketika mendengar ucapan Kuni, Mirza keempat sedikit senang dan juga cemas.
Dia senang karena Kuni sudah kembali. Tapi dia juga cemas dengan keselamatan Kuni. Namun apa yang tidak diketahui oleh Raja Mirza adalah bahwa Kuni ribuan kali lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu. Dengan kata lain, kecemasan yang dirasakan oleh Raja Mirza keempat hanyalah kecemasan sia-sia belaka. Setelah ayahandanya pergi, Kuni lalu memulai rencana dadakannya sesaat setelah dia melihat para monster yang bergerak berkelompok ini. Meskipun lemah, tapi kalau jumlahnya banyak, maka itu akan menyulitkan bagi prajuritnya. Sehingga membuat Kuni memilih untuk bertindak secara cepat dan tepat kali ini. Amilah, bertahanlah di sini sebentar. Aku harus pergi untuk mengumpulkan kekuatan yang nantinya bisa membantu kita untuk melawan kroco-kroco ini. Kamu jangan khawatir. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Ucap Kuni sambil menggandeng Ovi. Amilah hanya mengangguk tanda dia setuju tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa selama ini Kuni tidak pernah merepotkannya sekalipun. Sehingga dia percaya dengan semua yang diucapkan oleh Kuni. Kita mau kemana Kun? Tanya Ovi pada Kuni. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan bertemu dengan teman lama untuk membentuk ulang kekuatan yang akan menyelamatkan Sraya dari musuh-musuhnya. Selain itu, aku juga akan meningkatkan kekuatanmu setelah semuanya terkumpul. Jeti bersabarlah sayang. Ucap Kuni mencoba menghibur Ovi. Ovi hanya mengangguk pelan tanda dia setuju. Dia tahu kalau Kuni sudah bergerak. Maka rencananya pasti akan berjalan. Meskipun begitu, dia masih tidak mengerti tentang teman lama yang Kuni sebutkan. Ovi penasaran dengan maksud teman lama itu. Tapi dia hanya diam menunggu Kuni menjelaskannya sendiri. Bagi Ovi, dia tak ingin menyulitkan apalagi menyudutkan Kuni dengan ketidakberdayaannya. Sehingga diam adalah cara yang paling tepat untuk membuat fokus Kuni tidak terpecah. Setelah itu, Kuni datang ke tempat pertama dan itu adalah wilayah Albi berada. Melalui mata segalanya, Kuni dapat mengetahui bahwa Albi tidak ikut pergi. Dia tetap berdiam diri di tempatnya karena setelah dia mati karena mengorbankan dirinya. Albi merasa jika hidupnya hampa tanpa kehadiran Kuni di sisinya. Semua hal yang terjadi secara singkat sebelumnya telah berkesan untuk selamanya. Hal inilah yang membuat Albi tidak ikut memberontak. Karena pikirannya berbeda dengan monster-monster yang telah ditelan oleh sifat buas mereka. Luna ah! Teriak Kuni keras sekali. Albi yang mendengar suara Kuni merasa senang. Namun kemudian dia kembali lagi murung karena Albi tidak percaya Kuni mau menjemputnya lagi. Selama berbulan-bulan ini, Kuni tidak menjemputnya lagi. Sehingga Albi yakin kalau dirinya sudah tidak dibutuhkan oleh Kuni lagi. Selain itu, suara yang baru saja dia dengar, Albi berpikiran bahwa itu hanya halusinasinya saja. Karena Albi sering bermimpi kembali lagi pada Kuni. Apa suaraku kurang jelas Luna? Ucap Kuni lagi yang kali ini dia berdiri di hadapan Albi. Albi yang semakin terkejut lalu mendongak. Dia tak menyangka dengan sesosok tubuh yang akrab di matanya. Siluet dalam cahaya remang-remang, dan juga tubuh yang tegap berdiri itu, tak salah lagi. Rajaku. Ucap Albi sambil berlutut memberi penghormatan pada Kuni. Meskipun dia senang sekali. Tapi tetap saja dia harus menyembunyikan kegembiraannya di hadapan Kuni. Apa yang kamu katakan Luna? Bangunlah. Pinta Kuni. Baik yang mulia raja. Ucap Albi sedikit terharu. Dia tak menyangka jika ini bukan lagi sebuah halusinasinya. Terima kasih Luna. Terima kasih karena telah menyelamatkanku tempo hari. Jika bukan karena pengorbanan kalian, mungkin aku tidak akan berada di sini. Terang Kuni sambil memeluk Albi. Mendengar ucapan Kuni, Albi merasa jika pengorbanan dirinya dan yang lainnya tidak sia-sia. Albi sangat senang karena Kuni tidak melupakan pengorbanan mereka. Tanpa tersadar, air mata Albi jatuh karena dia begitu emosional sekali. Bagi Albi, jarang-jarang ada seorang raja yang mengingat pengorbanan prajuritnya. Karena bagi mereka, pengorbanan para prajurit tidaklah penting. Yang terpenting bagi seorang raja adalah pencapaian mereka. Namun itu berbeda dengan Kuni. Dengan gamblangnya Kuni mengucapkan terima kasih padanya dan itu sudah cukup melegakan bagi Albi yang memiliki namanya sendiri, Luna. Bab 422. Mencoba meningkatkan kekuatan. Setelah bertemu dengan Albi, Kuni lalu mencari Galan, Yane dan juga Mina dengan cara yang sama. Rupanya, mereka bertiga juga mengalami hal yang sama. Kehidupan mereka terasa hambar. Meskipun mereka sudah memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan monster-monster yang lain. Namun hakikatnya, karena tidak ada pendukung yang kuat di belakang mereka. Membuat hati mereka gelisah. Mereka semua takut jika mereka mati dalam keadaan hutan Martila yang tidak terlindungi ini. Karena mereka tahu hukum yang ada di hutan Martila ini. Di mana mereka akan tetap berinkarnasi secara terus-menerus selama pelindung yang ada di hutan Martila tetap terjaga. Tapi semua keadaan berubah setelah pelindung yang ada di hutan Martila lenyap. Semula, semua monster nampak senang. Namun hal tak terduga terjadi saat kesenangan mereka berubah menjadi kekacauan di dalam internal mereka. Pemimpin salah satu ras monster berusaha untuk menduduki wilayah lainnya dan pada akhirnya terjadilah perang kecil yang mengakibatkan benturan antara dua ras. Pada saat itu, semua monster belum menyadari tentang keseriusan hidup mereka. Dan mereka hanya mengikuti naluri bos mereka untuk bisa menguasai wilayah ras lain dengan segera. Perang kecil yang berlangsung selama sehari itu telah mampu menewaskan ratusan monster dari beberapa ras. Setelah senja tiba,
Ada salah satu monster yang menyadari bahwa temannya yang mati dalam perang tadi siang tak kunjung muncul seperti biasanya. Lantas karena kejanggalan ini, dia lalu melaporkan apa yang dia ketahui pada pemimpin ras mereka. Pemimpin ras yang mendengar laporan dari bawahannya lalu mencoba mencari tahu kebenarannya. Kemudian pemimpin ras mendatangi pemimpin ras lainnya untuk membicarakan perihal hal ini. Mau apa kau? Perang telah berakhir. Benar. Besok akan kita lakukan lagi. Teriak kedua penjaga itu. Diamlah. Aku kesini bukan karena perang. Tapi karena ada sesuatu yang harus aku tanyakan pada pemimpin kalian. Ucap pemimpin ras sedikit arogan. Hal ini lantas membuat kedua penjaga itu menjadi geram dan naik pitam. Kemudian keduanya saling pandang untuk memberi kode satu sama lain agar keduanya siap sis untuk memirang pemimpin ras lawan secara bersama-sama. Setelah saling mengangguk pelan, akhirnya kedua penjaga itu menyerang bersamaan dan terjadilah keributan yang menarik perhatian penjaga lainnya serta pemimpin dan para jajaran yang sedang mengadakan rapat untuk membahas strategi perang mereka untuk besok. Matilah! Teriak salah satu penjaga lalu melayangkan pukulan yang kuat ke arah pemimpin ras. Kalian dasar monster rendahan. Ucap pemimpin ras lalu menahan serangan dari kedua penjaga itu. Pertarungan yang tidak seimbang ini hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya pemimpin ras lainnya beserta jajarannya keluar dari tempat mereka berkumpul mengadakan rapat. Berhenti! Teriak pemimpin ras lainnya saat dia melihat pemimpin ras lawannya bertarung dengan kedua penjaganya. Tuan Kelas, dia berusaha untuk menguping pembicaraan Anda di dalam Tuan. Benar Tuan. Apalagi nada sombongnya telah menyulut amarah kami. Timpal penjaga lainnya yang terlihat jelas menyalahkan pemimpin ras pertama. Apa? Apa yang kalian katakan? Dasar monster rendahan. Aku tidak pernah melakukan hal hina seperti itu. Ucap pemimpin ras pertama yang tersulut emosinya setelah mendapat fitnahan keji dari kedua penjaga yang sama-sama arogan itu. Perang telah berakhir. Kembalilah ke tempat asalmu. Untuk masalah ini, biar kita selesaikan besok di medan perang. Ucap Kelas pada pemimpin ras lawannya. Sudah aku bilang pada mereka. Aku kesini karena ingin menanyakan sesuatu padamu. Tapi mereka malah menyerangku. Ucap ras pemimpin pertama. Menanyakan sesuatu. Apa itu? Ucap Kelas sedikit penasaran juga. Coba kau hitung bawahanmu. Apa mereka yang gugur telah kembali? Ucap pemimpin ras pertama. Bawahanku. Ucap Kelas lalu dia menoleh pada penasehatnya untuk menanyakannya secara tidak langsung. Penasehatnya yang mendapat tatapan penuh tanda tanya dari Kelas lalu menoleh pada anggota ras yang lainnya untuk mencari tahu kebenarannya. Akan saya tanyakan Tuan. Ucap anggota ras Kelas lalu dia pergi ke kamp medan perang yang sedikit lebih jauh dari kamp Kelas. Memangnya ada apa? Tak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas? Ucap Kelas pada pemimpin ras pertama. Mendengar permintaan dari Kelas. Pemimpin ras pertama lalu menjelaskan semuanya pada Kelas. Hal ini lantas mengejutkan Kelas dan para jajarannya. Setelah mendengar penjelasan dari pemimpin ras pertama, Kelas tentu saja tidak percaya. Namun dia tidak langsung menyangkalnya karena Kelas bisa berpikir jernih sekarang. Bagi Kelas, tidak mungkin pemimpin ras lawannya ini datang sendirian, tanpa memikirkan keselamatan nyawanya hanya untuk membual saja. Meskipun cerita yang dia ucapkan terbilang tidak masuk akal. Karena Kelas tahu sendiri sistem yang ada di hutan Martila ini. Sehingga dia sedikit cemas kali ini. Kelas awalnya mengira jika pemimpin ras lawannya membual. Namun saat melihat wajah dari anggotanya yang pergi dan kembali dengan raut wajah panik, membuat Kelas lebih ketakutan lagi. Lapor Tuan Kelas. Aheh, ucap bawahan Kelas sambil terengah-engah. Lapor Tuan, kami tidak dapat menemukan rekan kami yang telah gugur tadi siang. Ucapnya lagi setelah nafasnya sedikit teratur. Mendengar hal itu, Kelas lalu mengajak pemimpin ras pertama untuk menemui pemimpin ras monster lainnya. Dan hasilnya sesuai dengan pemimpin ras pertama di mana rekan atau bawahan mereka yang gugur. Tidak ada yang kembali satupun. Setelah mengetahui ini, para pemimpin ras monster telah bersepakat untuk berdamai secara pasti, dan tujuan mereka dialihkan untuk menyerang penduduk Straya. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk membalas dendam atas ketidakadilan yang terjadi pada mereka selama ribuan tahun ini. Dan terjadilah kekacauan di dalam kota Straya sendiri di mana serangan para monster yang banyak menyebabkan pasukan keluarga Mirza kewalahan. Puncaknya, hampir 30% wilayah di Straya dikuasai oleh ras monster yang bersatu untuk melawan penduduk Straya. Dan sejak itulah sampai berbulan-bulan ini, ras monster melakukan invasi secara terus-menerus dan lambat laun, wilayah mereka menyebar menjadi 60%. Dan pencapaian ini terjadi akibat kekompakan mereka dengan ras monster lainnya. Belum lagi saat ke-6 titisan dari Jade membantu mereka. Maka kemenangan akan selalu berpihak pada ras monster. Itulah cerita flashback yang terjadi selama Kuni berada di Taman Harapan. Dan sekarang, ketika Kuni sudah kembali, maka nyawa mereka sudah berada di ubun-ubun. Setelah menemukan Albi, Fox, Piki dan Berden. Akhirnya Kuni membawa mereka ke sumber mata air pertama, yaitu sumber mata air keabadian Amarta melalui teleportasi terbarunya. Kemudian Kuni menyuruh keempat monster ini meminumnya secara langsung. Tujuannya jelas, Kuni ingin meningkatkan kekuatan mereka secara bertahap. Agar kekuatan yang mereka miliki bisa menandingi setidaknya ke-6 titisan J. Bab 423.
pergi ke sumber mata air kekuatan. Kemudian keempat monster ini meminum air mata keabadian Amerta secara bergantian. Terlihat sekilas, sebuah cahaya redup dengan samar-samar mengelilingi tubuh setiap monster ini. Sedangkan Kuni tersenyum. Karena efek yang ditimbulkan oleh air mata keabadian nampak begitu nyata secara instan. Raja, lihatlah kekuatan yang meluap-luap ini. Ucap Galan yang menjadi satu-satunya monster jantan di sini. Benar Raja. Aku merasa jika tubuhku sangat ringan. Dan aku dapat merasakan kekuatan hebat sedang mengalir dalam tubuhku. Timpal Yana dengan raut wajah yang gembira sekali. Sudahlah, hentikan kesombongan kalian. Kekuatan kalian masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan musuh. Terang Kuni yang tentu saja mengejutkan semua monster yang ada di depannya. Bahkan termasuk Ovi juga terkejut. Apakah kamu tidak menakut-nakuti mereka, Kun? Ucap Ovi yang terlihat tidak mempercayai ucapan Kuni. Aku mengatakan yang sebenarnya Sayan. Tingkatan mereka yang aku ketahui ada di Sabah level kedua. Dan itu tingkatan terakhir yang aku ketahui beberapa bulan yang lalu. Jika sekarang, aku tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan mereka berkembang. Terang Kuni lagi dan itu lebih mengejutkan Ovi dan semua monster. Untuk saat ini, kekuatan Ovi dan keempat monster baru di tingkatan pra-vilai sampai vilai level kedua. Dan butuh 5 tingkat untuk menyamai kekuatan yang mereka miliki atau butuh 6 tingkat untuk membuat kemenangan mutlak. Dengan kata lain, mereka semua harus berada di tingkatan Nani level 1 dan itu hanya minimalnya. Jika bisa terus berkembang, Kuni ingin mereka berada di tingkatan progres, meskipun hanya ada di level pra-progres. Selain itu, Kuni mungkin terlalu berekspektasi terlalu tinggi karena Dewa Mirza sendiri hanya mentok di tingkatan Nani level kedua. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan Kuni bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Karena dirinya memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kekuatan Ovi dan keempat monsternya. Dan hal yang paling membuat Kuni senang adalah, mereka semua bisa mencapai ke pra-progres setelah Kuni melihat masa depan mereka. Sehingga untuk kali ini saja, Kuni melakukan tahapan-tahapan yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara sempurna. Setelah dari mata air keabadian Amerta, Kuni lalu membawa pengikutnya ke sumber mata air selanjutnya yang berada di kerajaan Anesti. Sumber mata air 5 adalah sumber mata air yang diyakini memiliki efek pengobatan dan awet muda. Meskipun begitu, tidak banyak orang yang tahu karena tempat sumber mata air ini berada di kedalaman 1000 meter dari permukaan laut. Sehingga sumber mata air ini belum terjamah oleh siapapun dan Kuni adalah satu-satunya yang datang ke sini dan merupakan orang pertama yang mengunjungi sumber mata air 5. Warna air yang kehijau-hijauan membuat siapapun terpesona. Tak terkecuali Kuni itu sendiri. Matanya tak bisa berhenti memandangi air mata 5 yang seperti menarik kesadarannya. Tanpa dia sadari jika ilusi yang dibuat oleh air mata 5 begitu kuat. Kuni, Ovi dan keempat monster terhipnotis oleh pesona yang dimiliki oleh air mata 5. Sehingga mereka semua terhanyut tanpa sadar kembali. Tubuh mereka secara penuh telah berada di dalam ilusi yang sangat kuat sekali. Sampai-sampai, mereka semua terhanyut sangat dalam sekali. Semakin dalam, dan dalam. Pada akhirnya muncul sesosok makhluk menyeramkan dari dalam air mata 5. Sesosok wanita yang memiliki tubuh separuh ular muncul dengan wajah garangnya. Rupanya dia adalah penunggu air mata 5 dan dia sangat senang begitu melihat makhluk lainnya telah terperangkap oleh ilusinya. Biasanya, dia hanya menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Namun saat ini, ketika dia melihat Kuni dan yang lainnya, membuat hawa nafsu akan perutnya memberontak dan dia sudah tidak sabar untuk memakan hidangan langka di depannya. Hahaha, untuk pertama kalinya, aku sangat senang sekali. Baru kali ini aku mendapat makanan yang terlihat lezat ini. Harus dari mana aku memulainya? Gumamnya sambil terus memperhatikan Kuni dan yang lainnya secara seksama satu persatu. Wajahnya begitu senang, sampai-sampai dia tak tahu harus makan dari mana dulu. Jika makan monster ini, mungkin saja rasanya sama dengan serangga yang aku makan selama ini. Bagaimana kalau aku makan ini dulu? Gumamnya sambil memegang dagu Ovi. Lama sekali dia memperhatikan Ovi. Karena dia masih kebingungan dengan bagian tubuh mana yang harus dia makan terlebih dahulu. Jika wajahnya akan terlalu sayang. Tapi jika tangannya, aku takut dia tidak akan terlihat cantik lagi. Jika kakinya yang aku makan duluan, aku rasa itu bukan ide yang baik. Karena dia tidak mungkin bisa berdiri lagi. Kenapa aku bingung begini? Ucap monster penunggu air mata 5 yang terlihat sangat kebingungan itu. Aku rasa, lebih baik kamu makan dari atas ke bawah. Ucap seseorang yang membuat monster itu lebih ceria lagi. Kamu benar. Mungkin itu cara yang baik. Sahut monster tersebut dan dia masih belum menyadari dengan siapa dia bicara. Setelah mendengar saran dari suara misterius itu, monster penunggu air mata 5 lalu bersiap-siap untuk menjambak Ovi dan memutus kepalanya. Tapi jika aku menjadi kamu, aku akan lebih memilih untuk pergi dari sini. Karena konsekuensinya jika berani mengganggunya, maka nyawamu adalah taruhannya. Ucap Kuni lagi, dan kali ini monster penunggu air mata 5 langsung tersadar karena selama ini dia hanya sendirian menunggu tempat ini. Kemudian monster penunggu air mata 5 itu menoleh dan terkejut begitu melihat Kuni sudah terlepas dari ilusinya. Kamu? Ucap monster tersebut sangat terkejut. Tanpa basa-basi lagi,
Kuni lalu menebas leher monster tersebut dengan sekali ayunan saja. Dan pada akhirnya, monster tersebut mati tanpa mencicipi mangsa mewahnya sekalipun. Dasar monster bodoh. Gumam Kuni lirih. Rupanya, selama ini Kuni hanya pura-pura terhipnotis agar dia bisa menyingkirkan monster menyebalkan itu secepatnya. Karena jika monster tersebut kembali ke dalam mata air 5, maka Kuni butuh usaha yang sedikit lebih banyak dari biasanya. Kalian cepat tersadarlah. Ucap Kuni singkat lalu Ovi dan keempat monster tersebut sadar dari ilusi yang membelenggu pikiran mereka. Kuun, kenapa denganku? Sepertinya aku lupa dengan apa yang terjadi barusan. Keluh Ovi saat dia menyadari kalau ingatannya ada yang terputus. Jangan hiraukan Sayan, lebih baik kita lanjutkan tujuan kita ke sini. Cepat minumlah air kedua. Ucap Kuni pada keempat monster yang dibawanya. Kemudian mereka minum dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka tidak sadar sebelumnya, tapi mereka tidak berani bertanya pada Kuni. Karena mereka mendengar barusan bahwa pertanyaan Ovi tidak dijawab oleh Kuni. Jika pertanyaan Ratu saja tidak dijawab, lalu bagaimana dengan pertanyaan mereka yang hanya seekor monster? Bab 424, Galan Seaforks yang malang. Ini, sungguh luar biasa sekali. Ucap Galan begitu dia merasakan kekuatan yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Benar, ini sangat dahsyat sekali. Timpal Mina yang ikut berkomentar tentang apa yang dia rasakan. Begitu pula Yane dan Luna. Bahkan Ovi pun juga merasakan apa yang para monster ini rasakan. Jika sebelumnya, di air mata keabadian Amerta, Ovi tidak ikut meminumnya karena dia sudah pernah meminum air mata Amerta. Bahkan 2 kali dia meminumnya. Dan sekarang, pada sumber kekuatan berikutnya, yaitu air mata 5. Ovi ikut meminumnya dan memberikan dampak yang sangat signifikan padanya. Di mana kekuatan di dalam tubuhnya meluap-luap. Seolah-olah dia akan kehilangan kendali. Namun semua itu tidak terjadi karena Kuni berhasil menetralkan energi negatif yang masuk ke tubuh Ovi dan menjadikannya energi positif yang bermanfaat bagi Ovi. Hal ini nampak jelas terlihat dari kekuatannya yang sudah naik ke tingkatan Saba level pertama. Sebuah peningkatan yang sangat signifikan baginya. Begitu pula para monster yang berada pada tingkatan yang sama dengan Ovi. Namun tak menutup kemungkinan kalau Ovi masih berada di atas mereka. Melihat efek yang nyata, lagi-lagi membuat Kuni sangat senang sekali. Ternyata mata segalanya masih berfungsi dengan baik. Dan rasa optimisnya semakin menjadi jeti. Saat mengingat bahwa kekuatan yang besar akan berada di genggaman Ovi, kini hanya tinggal 2 sumber mata air kekuatan yang tersisa. Dan jika sesuai dengan penglihatan masa depannya, maka tempat selanjutnya adalah tempat yang sama amannya dengan sumber mata air keabadian Amerta. Dengan cepat, Kuni dan yang lainnya pergi ke tempat ketiga dan itu adalah sumber mata air Sharken yang ada di kota Blue Blue Band. Blue Blue Band sendiri adalah salah satu kota tua yang ditempati oleh satu-satunya rasa kuat. Meskipun begitu, mereka sangat cinta damai dan asas yang mereka anut adalah jalur perdamaian, sama seperti Dewa Arser. Di mana perang adalah sesuatu hal yang tabu di sini. Belum lagi Blue Blue Band yang berada dalam naungan Dewa Sharka, dewa kebijaksanaan yang memiliki kekuatan yang sebenarnya lebih tinggi dari Dewa Mirza. Dewa Sharka memiliki tingkatan kekuatan praproges, di mana kekuatan itu berada di atas dari Naani level kedua. Namun karena pedoman itu tadi, sehingga membuat Dewa Sharka tutup mata dengan kekacauan yang terjadi di Saya. Bukan karena Dewa Sharka ketakutan, tapi memang dia tidak berniat untuk mengotori kedua tangannya untuk hal-hal yang tidak berguna ini. Bagi Dewa Sharka, selama tidak ada yang menyentuh Blue Blue Band, maka tak ada alasan bagi Dewa Sharka untuk menyerang mereka. Dan inilah yang dia lakukan juga. Dia tahu kalau Kuni dan rombongannya datang ke sumber mata air Sharken. Dan Dewa Sharka diam saja. Selain karena Kuni bukan musuhnya. Ada satu alasan lagi, dan itu adalah tentang kekuatan Kuni yang dapat dia lihat melalui mata batinnya. Dewa Sharka dapat melihat kalau kekuatan yang Kuni miliki jauh di atas dari kekuatannya. Meskipun Kuni sudah menyembunyikannya, tapi sekali lagi, Dewa Sharka bisa melihatnya. Dan lagi, Kuni bukan satu-satunya makhluk yang datang ke Sharken. Karena sebelumnya, Dewa Ploki juga pernah datang ke sini dan meminum sumber mata air Sharken atas informasi dari Dewa Arser. Dan jika kita telisik lebih jauh lagi, maka kita juga akan mendapatkan suatu fakta bahwa jauh sebelum Dewa Ploki berkunjung ke sumber mata air Sharken, Dewa Arser dan juga Amila telah lebih dulu mengunjunginya. Kita dapat lakukan dengan cepat kali ini. Ucap Kuni lirih karena di Sharken ini tidak ada drama seperti sebelumnya. Setelah mendengar ucapan Kuni, Ovi dan para monster lalu meminum sumber mata air Sharken dengan leluasa. Terlihat, tubuh mereka kembali bercahaya. Dan cahaya ini lebih terang daripada saat mereka meminum sumber mata air sebelumnya. Kekuatan yang awalnya meluap-luap, kini kembali meluap-luap lagi dengan dibarengi efek yang lainnya. Mungkin karena kekuatan yang mereka miliki meningkat dengan pesat, sehingga konsekuensinya juga sedikit lebih besar dari biasanya. Ovi dan yang lainnya mengejang saat merasakan kekuatan yang mereka miliki hilang kendali. Aura yang mereka tunjukkan begitu kuat, sehingga membuat Kuni begitu cemas. Kuni ingat bahwa ini akan terjadi, tapi yang tidak disangka oleh Kuni adalah reaksi yang mereka tunjukkan setelah meminum mata air Sharken. Yaitu sebuah penderitaan panjang yang hanya mereka berlima yang dapat menggambarkan betapa mengerikannya halusinasinya. Rupanya, di dalam kandungan mata air Sharken,
Terdapat sebuah ilusi tentang penderitaan, yang mana bagi siapapun yang meminumnya, maka mereka akan diuji dengan ditampakkannya penderitaan yang pernah mereka alami selama hidup mereka. Tujuan daripada kenangan terburuk silam adalah untuk meningkatkan tekad serta mengokohkan pendirian mereka demi menapaki kehidupan di depan mereka semua. Ovi berhalusinasi saat dirinya dibuang ke bumi sesaat setelah mata dewa pergi ke bumi. Yana dan Mina berhalusinasi tentang kekasih mereka yang mati akibat dari kutukan cinta, sedangkan Luna ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dalam bahasa gaulnya Luna ditelantarkan. Lalu yang terakhir adalah Galan. Galan mendapat ujian berupa diperlihatkannya istri dan anaknya yang mati akibat dari betapa ganasnya Jade. Dengan kata lain, Galan telah hidup di periode Mirza ke-1 dan dia bisa hidup sangat lama sekali saat dia berubah menjadi monster dan tinggal di hutan Martila yang dilindungi oleh pelindung yang terbuat dari kesetiaan Maverick pada Osmos Mirza ke-1. Itulah ujian-ujian yang harus mereka lalui agar kekuatan mereka bertambah. Dan Ovi adalah orang pertama yang bebas dari halusinasi Sharkan. Dan dia mendapati kekuatannya meningkat dengan sangat pesat sekali. Yaitu berada di Naani level kedua. Kekuatan yang setara dengan Dewa Mirza. Kemudian Luna dan Yana juga mengikuti jejak Ovi keluar dari halusinasi Sharkan. Dan kekuatan mereka berdua meningkat hanya di Sabah level kedua. Beberapa menit kemudian, Mina menyusul mereka dan dia juga berada di tingkatan Sabah level kedua. Kali ini hanya tinggal Galan yang masih berada dalam halusinasinya. Meskipun sudah 1 jam sejak Galan masuk ke dalam ujian halusinasinya, tapi dia tidak menampakkan tanda-tanda. Dan Mina menyusul mereka dan dia juga berada di tingkatan Sabah level kedua. Kali ini hanya tinggal Galan yang masih berada dalam halusinasinya. Meskipun sudah 1 jam sejak Galan masuk ke dalam ujian halusinasinya, tapi dia tidak menampakkan tanda-tanda bahwa dia baik-baik saja. Hal ini terlihat dari getaran tubuhnya yang tidak beraturan. Ovi dan yang lainnya sedikit khawatir ketika melihat gerakan Galan. Tapi tidak dengan Kuni. Kuni tahu persis bahwa Galan butuh 6 jam untuk bisa keluar dari halusinasinya dan Kuni benar-benar menunggunya dengan sabar. Mungkin mereka semua akan terkejut begitu melihat Galan keluar dari halusinanya. Karena apa yang tidak mereka ketahui adalah Galan akan memiliki kekuatan yang jauh di atas mereka. Bukan Sabah level 2, bukan pula Naani level kedua. Melainkan praproges yang menjadi tujuan Kuni akan diperoleh Galan ketika dia keluar dari halusinasinya. Bab 425, Kekuatan Sumber Mata Air Terakhir, Jarken. Tanpa terasa, 6 jam lebih telah berlalu dan Kuni beserta yang lainnya sedikit cemas. Apalagi ini adalah waktunya bagi Galan untuk keluar dari halusinasinya. Dan setelah beberapa saat, Galan akhirnya mengeluarkan raungan menyeramkan dan itu mampu membuat Kuni, Ovi dan rekan monster yang lainnya terkejut. Dari pancaran suaranya saja, itu sudah membuktikan bahwa Galan sudah berada di level yang berbeda dari monster yang lainnya. Yana, Mina, dan Luna merasa sedikit iri dengan aura yang dikeluarkan oleh Galan. Sementara Ovi bengong. Itu karena dia tak menyangka jika Galan bisa melampaui kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja Ovi bersedih. Karena selain Amila yang lebih kuat darinya, kini muncul lagi saingannya dan itu adalah Galan. Rajaku, apakah aku sudah kuat sekarang? Ucap Galan dengan sombongnya. Galan merasa lega sekarang karena kekuatan yang dimilikinya lebih kuat bila dibandingkan rekan-rekannya. Galan yang sekarang, seperti takdir alaminya jika di bumi. Yaitu sebagai raja hutan jika mengacu pada bentuk fisiknya yang mirip singa. Kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar membuat iri semuanya, tanpa mereka tahu bahwa untuk mencapai kekuatan ini, Galan rela mengorbankan dan melepas kenangan keluarganya. Galan sadar, dia memang masih tidak dapat melepas kenangan keluarganya dengan mudah. Tapi dia juga sadar, bahwa hidup berpetualang bersama Kuni, merupakan kehidupan keduanya di mana dia benar-benar menikmatinya. Kenangan yang selama ini membelenggunya, harus hancur berkeping-keping demi menciptakan suasana hati yang lega serta membangkitkan jati diri monster yang ada dalam tubuhnya. Galan yang sejatinya berasal dari penduduk Saya, kini secara utuh telah menjadi monster dengan kekuatan praproges. Ini luar biasa sekali. Apakah kita bisa seperti dia? Ucap Mina sedikit menyanjung Galan. Aku harap bisa memilikinya. Karena aku dapat merasakan penderitaan musuh-musuh kita jika kita lebih kuat dari mereka. Mungkin kamu benar Yana. Sebelumnya kita sudah merasakan bagaimana kematian itu. Dan sekarang aku akan membuat mereka merasakan kematian yang pernah kita alami. Timpal Luna sesaat setelah Yana berbicara. Sementara Kuni hanya tertegun. Dia tidak menanggapi ucapan mereka karena dia sedang memikirkan rencana selanjutnya. Yaitu pergi ke sumber mata air terakhir. Meskipun Kuni sudah tahu alurnya, tapi untuk sumber mata air terakhir, Kuni hanya dapat melihat hasilnya saja. Di mana dalam penglihatan mata segalanya, Kuni tidak mengetahui secara pasti siapa yang akan dia temui. Antara Agintaria atau Jade. Hanya kedua makhluk itu yang tidak bisa dibaca masa depannya oleh Kuni. Namun demikian, saat Kuni melihat wajah bahagia dari Galan dan yang lainnya, Kuni sedikit yakin bahwa yang dia temui di mata air terakhir adalah Agintaria. Lalu Kuni menyuruh mereka untuk bersiap-siap pergi ke tempat selanjutnya. Dan yang akan dituju oleh Kuni kali ini adalah sumber mata air Jarken, yang berada di kota mati Golian. Dengan cepat, Kuni sudah tiba di gerbang kota Golian. Di mana dalam hal mistis, kota Golian tidak bisa dimasuki dengan teleportasi. Dengan kata lain,
Mereka harus berjalan kaki dari pintu utama kota Golian sampai ke gua, di mana tempat mata air Jarken berada. Butuh waktu sekitar sehari bagi mereka untuk segera tiba dan Ovi beserta para monster dibuat kebingungan dengan cara yang tak biasa ini. Sekilas, apa yang terjadi pada mata air Jarken di Golian hampir sama dengan apa yang terjadi pada mata air Amerta. Di mana untuk bisa menuju ke mata air Amerta, mereka tidak dapat menggunakan teleportasi. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok di mana Amerta dilindungi oleh inti pelindung Sraya dan akan bisa dilalui setelah pelindung intinya hilang. Sementara Jarken yang ada di Golian, tidak dapat dilalui oleh teleportasi sejak kota ini ditinggalkan dan menjadi kota mati. Namanya juga kota mati, jadi tidak akan ada penduduk yang bermukim di sini. Praktis tidak ada satupun orang atau dewa yang tinggal di kota ini. Dulu, sesaat setelah kota ini ditinggalkan, kota Golian sempat menjadi markas pencuri dan perampok. Namun semuanya kembali pergi setelah jarahan mereka selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Selain itu, beredar rumor bahwa kota Golian menjadi kita angker setelah beberapa orang yang singgah sebentar dapat melihat penampakan-penampakan aneh yang membuat mereka ketakutan. Tanpa mereka sadari bahwa mereka hanya diganggu oleh klan hybrid. Ngomong-ngomong soal klan hybrid, mereka yang tinggal di kota Golian terus memantau pergerakan Kuni dari jauh. Meskipun mereka tahu bahwa Kuni adalah orang baik, namun mereka tetap siaga. Mengingat Kuni memiliki mata sang penghancur yang memiliki kekuatan dahsyat itu. Bagi mereka, tak ada kesempatan kedua jika Kuni menjadi musuhnya. Selain itu, pemimpin mereka, Liliana menghilang setelah dia membawa dan memberikan pasukan emas pada Osmos Mirza ke-1. Liliana benar-benar lenyap dari Golominial. Bahkan hawa keberadaannya juga tidak terlihat dimanapun. Sehingga untuk beberapa generasi, klan hybrid dipimpin oleh adik Liliana yang tak kalah cantiknya juga, yaitu Malinda. Malinda si gadis cantik dan menawan ini sebenarnya jatuh hati pada Dewa Arser. Namun dia tak pernah mengungkapkannya karena dia sadar diri, siapa dirinya dan siapa Dewa Arser. Meskipun dia tidak tahu cintanya bertepuk sebelah tangan atau tidak. Tapi Malinda tetap memendamnya seorang diri sampai sekarang. Namun perasaannya sedikit bergetar saat melihat Kuni yang memasuki wilayahnya tanpa permisi. Awalnya dia marah. Namun hatinya membaik ketika dia melihat Kuni dengan seksama. Malinda jatuh hati pada Kuni. Dan untuk kali ini, dia tidak ingin memendamnya seorang diri. Melalui bola kaca, Malinda tahu semuanya. Begitu pula Kuni. Dia juga tahu kalau ada seseorang yang secara diam-diam sedang mengawasinya. Meskipun dia tidak tahu pasti keberadaan pengintai itu. Tapi Kuni tetap bersikap waspada dan berjaga-jaga demi melindungi Ovi dan yang lainnya. Apalagi saat mengetahui bahwa pihak lawan memiliki kekuatan yang jauh di atas kekuatan Ovi dan yang lainnya, membuat Kuni sangat waspada sekali. Kuni tetap berjalan santai sambil terus mengawasi. Dan di sela-sela langkah kakinya, Kuni dapat merasakan ada lebih dari 100 makhluk yang sedang mendekat secara sembunyi-sembunyi padanya. Namun begitu, mereka tidak langsung menyerang dan tetap menjaga jarak dari Kuni. Hal ini lantas membuat Kuni terkejut karena mereka bersikap diam. Dan tidak ada hasrat untuk menyerang mereka. Langkah demi langkah, dengan perjalanan yang pasti. Separuh jalan telah Kuni lewati. Namun demikian, pergerakan pengintai tidak ada. Mereka tetap pada posisi diam mereka. Kuni sempat berpikiran akan pergi ke tempat mereka. Namun, pada saat Kuni menghentikan langkah kakinya, jarak di antara mereka melebar karena mereka langsung mundur. Hal inilah yang semakin membuat Kuni kebingungan dengan sikap mereka.